Saudara sekalian, beberapa penyakit bagi pemilu yang harus kita antisipasi dari sekarang. Pertama, kemungkinan atau sering terjadinya politik uang. Politik uang yaitu upaya memenangkan pemilu melalui pembelian dukungan. Banyak ada yang borongan melalui botoh-botoh, melalui pejabat-pejabat di desa, di kecamatan, di KPU. Banyak loh di KPU meskipun sudah independen. Karena KPU itu bukan hanya di Jakarta, itu ada sampai ke daerah bahkan ke tingkat TPS itu sebenarnya orang-orangnya KPU semua. Politik uang sering dibeli lewat mereka, ada juga yang eceran yang sering disebut serangan fajar. Saudara, hasil penelitian yang dilakukan oleh KPK yang diumumkan beberapa waktu yang lalu bahwa peningkatan volume terjadinya korupsi itu selalu sejalan dengan pelaksanaan pemilu dan pilkada. Kalau berdasar hasil penelitian itu, misalnya korupsi-korupsi itu terjadi pada tahun 2003 dan 2004, kemudian 2008 dan 2009, itu meninggal pemilu semula yang banyak. 2014, 2018, 2019, dan mudah-mudahan ini menurun tahun 2023 dan 2024. Ini hasil penelitian. Ketika pemilu belum serentak, pemilu pilkada, tampak jelas bahwa di mana akan ada pilkada pada tahun berapa, di situ peningkatan korupsi terjadi. Berarti pemilu ini selalu diiringi dengan terjadinya upaya melakukan korupsi atas keuangan negara. Nah, disitulah sebabnya penangkapan biasanya banyak terjadi menjelang pemilu. Lalu yang juga mengganggu pemilu, saudara, adanya banyaknya hoax, berita-berita bohong. Berita bohong yang isinya memecah belah, memfitnah, dan sebagainya, Nah, saudara, oleh sebab itu ini juga harus diingat bahwa pemilu itu adalah ekspresi demokrasi. Dan demokrasi itu akan menjadi liar, akan menjadi merusak masyarakat kalau tidak ada nomokrasi. Oleh sebab itu, kita akan tegakkan siapa yang memain-mainkan demokrasi, nomokrasi akan ditegakkan kepadanya. Tidak bisa atas nama demokrasi lalu orang memecah-mecah kehidupan bangsa dan negara kita. Membuat fitnah, mencaci maki sesukanya dan sebagainya atas nama demokrasi, atas nama hak asasi. Ingat bahwa para pendiri negara kita sejak awal sudah mengatakan demokrasi saja tidak boleh ada di negara ini. Harus ada temannya demokrasi itu, yaitu nomokrasi. Oleh sebab itu ada kedaulatan rakyat, ada negara hukum. Itu selalu beriringan di mana-mana. Oleh sebab itu ini yang akan kita tegakkan. Demokrasi kita kembangkan sebaik-baiknya, nomokrasi kita tegakkan selurus-lurusnya. Nah, saudara, mengapa ini harus kita lakukan? Karena berdasar hasil Sigi Kompas, itu dicatat bahwa masyarakat itu, 56% masyarakat kita itu terkait dengan pemilu ini khawatir akan terjadi perpecahan atau polarisasi. Polarisasi itu bentuknya itu tadi, fitnah, kebohongan, pencemaran nama baik, bahkan politik identitas. Saya selalu mengatakan politik identitas itu berbahaya bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Beda dengan identitas politik. Jadi politik identitas itu beda dengan identitas politik. Setiap orang punya identitas politik, punya ikatan primordial, agama, Islam, Kristen, Katolik, suku, Madura, Jawa, Bugis, Batak, itu identitas.
ras, Melayu, Cina, Arab, dan sebagainya. Nah itu identitas. Apakah memilih berdasar itu tidak boleh? Boleh. Tetapi jangan itu menjadi hal yang utama, apalagi dijadikan alat untuk mendiskriminasi orang lain. Saya orang Jawa, sikat orang Batak, sikat orang Bugis. Begitu juga di sana, di Bugis, di Makassar. Saya orang Bugis, pokoknya orang pendatang di sini mari kita sikat. Di dalam politik itu namanya politik identitas. Politik identitas yang menggunakan identitas politik. Nah, saudara sekalian, supaya diingat bahwa pemilu itu adalah mencari pemimpin